Assalamualaikum Bu Helmi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam, Pak Rizky. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu. Saya juga ikut senang mendengar kabar Ibu baik-baik saja. Hmm, Tapi yang saya amati hari ini sepertinya Ibu kelihatan kurang bersemangat dan hmm, ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira iya. ada masalah apa sih Bu? Itu. Kelihatan ya, Pak. Nah, itu eh Pak nih, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih gitu. Namun saya bingung mau menceritakan kemana gitu. Terus kira-kira Bapak ada waktu nggak gitu? Mohon maaf ya loh kalau misalnya seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak gitu. Insya Allah, Miss. Insya Allah saya akan ada waktu. Jangan sungkan-sungkan, tidak mengganggu kok. Saya ada waktu insya Allah. Oh, ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya ini, Pak. Jadi gini, eh beberapa hari ini saya sering gitu tidak nyaman. Terus pikiran saya enggak bisa tenang gitu, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang akan didiskusikan hari ini? Baik, ya Pak ya. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa kalau murid di kelas saya itu yang saya ajar kurang antusias. Terus dalam menerima pembelajaran dari saya gitu. Sehingga pembelajaran saya yang berikan apa terlalu monoton gitu ya. Terus saya pikir juga saat saat saya mengajar anak-anak itu kok banyak diam gitu ya. Terus jadi saya berpikir apakah anak-anak itu paham dengan materi yang saya ajarkan itu, yang saya berikan gitu, Pak. Hmm, jadi di kelas murid-muridnya kurang antusias atau Iya fokus ya betul Bu ya? betul, Pak. Betul, Pak, Ya. gitu. Nah kalau boleh tahu di kelas berapa ya Bu ya? Saya di kelas 12 gitu, Pak. 12 ya terbilang 12 IPA 1 gitu. Di kelas 12 IPA 1, baik. Iya. Dari pembicaraan kita ini nanti apa yang pengen Ibu peroleh setelah melakukan coaching hari ini? Untuk yang saya pengen harapkan ya Pak ya, dari solusi atau permasalahan yang tentang antusias murid-murid gitu yang saya ajar gitu Pak. Baik, yang Bapak sarankan sih, yang Pak Rizky sarankan sih, anak-anak di kelas itu untuk antusias ya Bu ya? Iya. Kalau bisa, Ibu gambarkan anak tersebut dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada di level mana tuh Bu, untuk antusias semangat anak belajarnya? Oh gitu ya Pak ya. Kalau dalam antusias di kelas itu mah kira-kira anak tersebut kalau 1 sampai 10 yaitu menurut saya mah antara 5 sampai 7 mungkin ya gitu. 7 gitu. Antusiasnya ada beberapa 7 anak, terus yang kebanyakannya 5 mungkin. Kalau 5 mah berarti masuknya di bawah standar ya Bu ya, kalau misalkan 5. Dan mungkin kalau 7 sih masih agak bagus, kalau 5 berarti kan terlalu rendah ya Bu ya, Oh, di bawah jadi standar. gitu ya. Jadi
terlalu rendah ya gitu sih, kadang-kadang ya anak suka cuek gitu, kadang-kadang atau suka ngelamun gitu Pak, dan masih banyak lagi gitu. Menurut Bu Helmi nih, Mm. kira-kira hal apa yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Helmi di kelas? Kalau setahu saya ingat kembali ya, jadi feedback gitu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan menurut saya ya Pak gitu. Terlalu monoton karena saya menggunakan metode ceramah biasanya. Terus saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya gitu. Terus yang keduanya ya saya tidak memberi kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara gitu. Pada pembelajaran saya, terus sehingga dalam proses pembelajaran saya itu tidak berjalan komunikasi. Jadi pembicaranya hanya satu arah gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi satu arah saja ya Bu ya, karena Iya. Ibu menggunakan metodenya lebih ke ceramah. Nah, Iya, betul, Pak. kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias kembali nih menurut Ibu dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti? Menurut saya itu anak-anak pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan gitu ya. Ya, saya setuju sih Bu dengan pendapat Ibu. Lalu menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang, merasa tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu Helmi berikan? Menurut menurut saya gini, pembelajaran harus terpusat pada murid-murid itu diminta untuk aktif pembelajaran, kemudian biasanya menambahkan ice breaking ataupun latihan soal yang disajikan dalam berbentuk kayak permainan ya, kayak pembelajaran gitu, supaya si anak itu tertarik dalam pembelajaran itu gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, sebelumnya eh, Ibu menggunakan sumber belajarnya apa saja kalau misalkan Ibu mengajar di kelas? Saya biasanya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan gitu Pak. Berarti buku teks saja. Kira-kira ada sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain buku teks? Sebentar ya, saya pikir pernah saya ya pikir banyak diantaranya saya pernah menggunakannya, tapi beberapa ya yaitu sumber belajarnya seperti video yang ada di YouTube, terus artikel blog atau tulisan karya ilmiah seseorang yang saya kutip, terus bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren yang sekarang ya biasanya saya menggunakan Quizzes, Kahoot gitu Pak. Tapi saya belum mencoba untuk apa sih untuk yang lainnya gitu. Semoga nanti kedepannya saya bisa menggunakan yang lainnya gitu. Nah, betul tuh Bu.
Bu Helmi tadi sudah menyebutkan ada beberapa ya Bu ya. Saya yakin kalau misalkan Ibu bisa menggunakan berbagai macam yang tadi Ibu sebutkan sumber belajarnya, baik dari Quizzes ataupun tadi Ibu dengan video pembelajaran, pasti akan membuat murid-murid antusias kembali Bu dalam pembelajaran. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu nih untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi sekarang? Alhamdulillah ya Pak gitu ya. Ini nih saya tercerahkan gitu berkat Bapak jadi kepikiran dengan pertanyaan Bapak itu. Memang selama ini saya belum terlalu menekankan tentang pentingnya itu yang namanya manajemen waktu ke anak-anak gitu. Selain penguatan di rumah, saya juga sebagai guru di kelas dapat ide segar gitu dari Bapak nih, bahwa anak itu pentingnya memanage waktu juga gitu Pak. Saya belum mengidentifikasi kayak gaya belajar murid, terus belum sempat gitu eh, kalau di kelas-kelas kelas yang saya permasalahkan hari ini, saya lupa tuh Pak ngasih untuk apa sih untuk kuesioner ya gitu. Jadi saya nah kalau di sini sehingga kita pembelajarannya jadi saya ratakan aja gitu dengan model pembelajaran yang sama. Mungkin saya ke depannya saya akan melakukan diagnostik gaya belajar mereka mungkin gitu ya Pak. Iya, Mungkin ya, saya lupa bagus, iya. bagus Bu, bagus sekali. Manajemen waktu sama identifikasi gaya belajar itu bagus sekali. Eh, Kira-kira untuk melaksanakan itu apa menurut Ibu tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut? Ada nggak tantangannya? Tantangan ya, dari tantangan itu untuk penguatan manajemen ya. Manajemen sebetulnya biasanya setiap kita saat di kelas ya, ya Pak gitu. Tantangannya itu mungkin saya harus lebih menguatkan manajemen waktu anak supaya lebih tepat waktu ya dalam pembelajaran gitu. Nah, itu kan untuk manajemen waktu ya Bu ya. Tadi Hmm, Bu Helmi betul bilang kan Pak. ada identifikasi. Kalau untuk tantangan identifikasi, kira-kira bagaimana Bu? Untuk untuk kalau untuk mengidentifikasi secara sederhananya biasanya saya itu nulis di kertas pos gitu. Lalu dikumpulkan dengan gaya belajarnya. Itu kadang-kadang yang pernah melakukan diagnostiknya yang kelas sebelumnya. Yang saya belum yang tadi saya permasalahan cerita itu di 12 IPA 1 ternyata kelewat Pak. Enggak dipakai diagnostik. Terus yang didamping biasanya kalau di SD ya Pak itu anak-anak kalau menggunakan pakai pos siste gitu biasanya didampingin siswanya di biasanya di kelas 1 SD gitu ya Pak. Terus didampingi tapi banyak juga yang belum tahu dengan gaya belajarnya orang tua tersebut. Tapi saya menggunakan tes diagnostiknya menurut saya itu tantangan di sini, yaitu anak-anak di sana itu tidak boleh membawa handphone. Di antaranya boleh membawa handphone, tapi dalam pembelajaran itu dititipkan dalam satu box, terus kuncinya dipegang sama wali kelas. Dan itu juga harus izin berserta dengan wali kelasnya dan ada surat-suratnya.
Di sekolah kami juga ada lab lab bahasa yang komputer ya, Pak. Biasanya bisa menggunakan lab komputer. Kalau misalnya ada kendala anak-anak tersebut. Tapi ketika terhalang dengan jadwal yang berbenturan, kita tidak bisa izin untuk meminjam lab komputer tersebut karena berbenturan dengan pembelajaran TIK juga gitu. Dan akhirnya saya mensiasati dengan menggunakan kadang-kadang juga anak-anak ya ada kuotanya gitu. Ada kuota atau ada nggak ada kuotanya. Terus saya harus izin dengan lab komputer juga. Terus dan disiasati. Dengan itu saya dapat ide juga. Ternyata selain diagnostik untuk gaya belajar siswa, nggak harus menggunakan handphone. Ternyata menggunakan kertas ya Pak. Terus bisa wawancara. Tapi saya pikir juga ya Pak, kalau misalnya wawancara dengan 12 12 kelas yang saya ajar, dalam satu hari itu satu kelas saya tidak bisa diwawancara semuanya ya Pak gitu. Kalau memang mau kelihatan hasilnya, mungkin saya pikir pakai handphone gitu ya. Bisa ada dua metode, bisa berbasis kertas atau bisa handphone gitu. Menurut saya gitu, Pak. Bagus tuh Bu idenya. Bu Helmi udah bagus banget tuh. Jadi akan melaksanakan gaya belajar siswa menggunakan kertas ya Bu ya, atau Iya, wawancara. betul, Pak. Selanjutnya setelah mengidentifikasi gaya belajar murid, kira-kira apa nih yang Ibu lakukan selanjutnya nih? Kalau sudah dapat identifikasinya nih. Kalau untuk dapat mengidentifikasinya, pertama kita biasanya lalu saya merancang pembelajaran ya, Pak. Merancang pembelajaran yang menyenangkan, terus dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti di YouTube. Terus saya membuat video pembelajaran dengan Canva atau PowerPoint. Terus menyajikan latihan soal dengan aplikasi Quizzes atau Kahoot gitu. Terus yang untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas sesuai minat dan bakat si murid-murid tersebut Pak gitu, murid saya gitu. Dalam istilah di situ saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan KSE yang gitu Pak. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa gitu, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas, misalnya membentuk dalam bentuk video, gambar maupun laporan yang berbentuk digital gitu, Pak. Wah iya bagus, bagus banget Bu. Menurut saya rencana Ibu tadi udah sangat bagus ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya ke depannya. Tadi Amin. saya dengar ya, Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan Ya, betul, Pak. KSE ya Bu ya. Ya, betul, Pak. Nah, yang seperti apa Bu kira-kira Bu? Hmm, pembelajaran berdiferensiasi sosial itu biasanya pengembangan keterampilan sikap ya. Itu prosesnya mengembangkan keterampilan sikap, berdiferensiasi, penerapan kompetensi emosional bisa ada berdiferensiasi gitu ya. Penerapan kompetensi bisa dengan kompetensi KSE sangat sesuai dengan Merdeka Belajar yang berpihak pada murid gitu. Biasanya pemetaan kebutuhannya mereka belajar
murid membantu kita dalam menilai dan membentuk murid, menemukan jati mereka gitu, sesuai keinginan belajar, terus dapat memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Di dalam itu tersebut, kegiatan pembelajaran yang dilakukan biasanya kegiatan seperti pembukaan ya, yang seperti biasa ada inti dan juga kegiatan penutupnya. Biasanya kalau misalnya ke inti itu dengan membaca doa atau mengucapkan salam, terus ada ice breakingnya kayak seperti yang diterapkan KSE ya. Terus pemberian seperti ke inti itu kayak rangsangan atau pertanyaan tematik biasanya, tahap-tahapannya yang seperti yang tadi saya ya, ada menggunakan link video YouTube untuk anak yang visual atau audio gitu. Terus bergabung dalam kelompoknya. Untuk mengidentifikasi masalah dalam pendidikan, dia biasanya peserta didik itu memberikan kesempatan yang terkait permasalahannya yang dihadapi kelompok gitu. Terus pengumpulan data, peserta didik kerjasama dalam kelompok yang seperti diungkapkan KSE yang berbunyi yaitu ada kesadarannya, sosial keterampilannya dalam mempresentasikan. Terus peserta didik melakukan ice breaking dengan formal dan panjang yang terpadu. Biasanya pembuktian presentasi itu hasil dari kelompoknya gitu. Ya asal dasar dari kesadaran sosial yang dibentuk dalam KSE gitu Pak. Terus adanya generalisasi gitu. Generalisasi itu biasa diberikan tanggapan terhadap presentasinya. Terus yang terakhir itu biasanya ada penutup gitu. Guru memberikan refleksi di akhir penutupnya, terus KSE pengolahan diri, pengolahan emosi, dan lebih fokus. Gitu menurut saya, Pak. Ya, bagus sekali Bu tentang PSE dan KSE ini ya. Tapi pasti kan ada tantangannya nih ya Bu ya, dalam Iya. menerapkan, apalagi siswa kan belum terbiasa nih Bu. Kira-kira apa tantangannya Bu dalam melaksanakan pembelajaran ini atau menerapkan PSE ini? Ya ya Pak, pasti ada tantangannya ya. Tantangannya itu dalam pelajaran PSE, murid belum terbiasa gitu dalam teknik PSE ya yang diterapkan, sehingga harus dilakukan berulang-ulang. Sedangkan keberhasilan dengan tujuan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran sehingga murid tidak merasa bosan serta lebih antusias dalam belajar gitu Pak. Nah, lalu kira-kira apa komitmen Ibu nih terhadap rencana yang tadi Ibu buat ini? Komitmen ya Pak. Menurut saya komitmen itu selalu membentuk rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga menurut saya murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya membuat murid-murid saya senang gitu dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid saya gitu.
Nah, bagus banget tuh Bu, Bu Helmi udah bagus banget. Saya sangat mendukung sekali dengan komitmen yang tadi Ibu ungkapkan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu, eee, pembelajarannya bisa berjalan lancar kembali seperti itu ya Bu ya. Makasih. Ya baik, amin, makasih. Terima kasih Bapak Rizky atas waktunya untuk berdiskusi. Terus mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Helmi, waalaikumsalam.